Wasit kesayangan Komang Teguh, akan pimpin laga Timnas Indonesia U23 selanjutnya. Tetap nil, Bung Towel ungkap kebenaran kemenangan Indonesia atas Australia. Bukti pemain naturalisasi cinta dengan Timnas Indonesia, Bung Towel harus dengarkan ini. Kabar pahit dari AFC tentang Timnas U23 Indonesia. Ivar Jenner bebas akumulasi kartu saat lawan Yordania. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Wasit kesayangan Komang Teguh, akan pimpin laga Timnas Indonesia U23 selanjutnya. Pemain Timnas Indonesia U23, Komang Teguh, akan bertemu dengan wasit kesayangannya di pertandingan melawan Yordania U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu 21 April 2024. Wasit tersebut adalah Ammar Ashakanani dari Kuwait, yang akan memimpin laga terakhir babak penyisihan grup A Piala Asia U23 antara kedua tim. Bagi Komang Teguh dan tim SEA Games 2023 Kamboja, Ammar sudah tak asing karena sering memimpin pertandingan mereka dan memiliki lisensi FIFA sejak 2016. Ammar sebelumnya menjadi wasit dalam laga dramatis final SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia U22 melawan Thailand U22. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia U23 5-2, namun kontroversi muncul karena ketegangan di antara kedua tim. AFC bahkan memberi sanksi kepada 3 pemain Timnas Indonesia U22, termasuk Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung, karena terlibat keributan di bangku cadangan lawan. Mereka dilarang bermain selama 6 pertandingan dan didenda $1.000 AS. Sekarang, setelah menjalani sanksinya, Komang Teguh akan bermain di Piala Asia U23 dan bertemu kembali dengan Ammar Ashakanani, kali ini sebagai wasit utama. Ammar akan dibantu oleh wasit asisten dari Kuwait, Ali Jak, dan dari Thailand, Nakarit Raut. Sedangkan wasit VR akan menjadi tanggung jawab Abdullah Al-Kandari dari Kuwait, dengan asisten wasit VR dari Arab Saudi, Abdullah Al-Sheri. Meskipun Ammar Ashakanani belum banyak menjadi wasit utama, dengan hanya 1 laga internasional dan 3 pertandingan antar klub berbeda negara di musim 2023-2024, ia akan memimpin pertandingan hidup dan mati bagi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia ini. Sebelumnya, Ammar menjadi wasit keempat dalam 2 pertandingan lainnya di Piala Asia. Tetap nil, Bung Towel ungkap kebenaran kemenangan Indonesia atas Australia. Kemenangan Timnas U23 Indonesia mengungkap kebenaran, ungkap pengamat bola Tommy Welly. Setelah mengalahkan Australia di Piala Asia U23 2024, pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly alias Bung Towel, mengungkap kebenaran yang penting. Pertandingan di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Timnas U23 Indonesia atas Australia pada Kamis, 18 April 2024. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak melalui sundulan oleh Komang Teguh, setelah bola diteruskan oleh Nathan Choeaon pada menit ke-45. Dengan kemenangan ini, Timnas U23 Indonesia menempati posisi runner-up grup A dengan 3 poin, mendekatkan diri ke fase gugur. Namun, masih ada 1 pertandingan tersisa melawan Yordania pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia harus menang untuk memperbesar peluang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Bung Towel menyambut kemenangan ini dengan senang hati. Baginya, ini membuka mata akan kualitas Liga 1 yang sering dianggap remeh. Mengapa saya senang? Karena kebenaran terbuka. 7 dari pemain utama bermain di Liga 1, katanya seperti yang dikutip dari YouTube TV One pada Jumat, 19 April 2024.
Lebih lanjut, Bung Towel menyatakan bahwa sentimen lokalisme harus dihilangkan karena dapat menghambat perkembangan timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan mengenai lokalisme dan pemain keturunan kerap muncul. Dalam era Shin Tae-yong, ada sentimen local pride. Kemarin, 7 pemain yang bermain adalah dari Liga 1, ujarnya. Shin Tae-yong sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa pemain kita lemah mental dan takut kalah sebelum bertanding. Kemarin, mereka membuktikan sebaliknya. Ini yang ingin saya tekankan karena sentimen local pride tidak baik untuk atmosfer sepak bola, tambahnya. Bung Towel juga menyoroti pandangan tentang stamina pemain Liga 1 yang harus direvisi karena terbantahkan oleh performa tim yang berhasil menahan serangan lawan. Pandangan Shin Tae-yong tentang stamina pemain Indonesia yang diukur dari Liga 1 terbantahkan. Mereka tampil lebih dari 90 menit, bertarung habis-habisan melawan Australia, terutama di babak kedua saat digempur. Semuanya terbantahkan, katanya. Saya senang karena kemenangan ini mengungkap fakta yang penting, tambahnya. Piala Asia U23 2024 merupakan kesempatan bagi tim untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Juara, runner-up, dan peringkat ketiga terbaik akan mendapatkan tiket otomatis, sementara posisi 4 besar harus menjalani playoff dengan peringkat keempat Piala Afrika U23 2023, Gini. Bukti pemain naturalisasi cinta dengan timnas Indonesia, Bung Towel harus dengarkan ini. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan bahwa pemain naturalisasi betul-betul mengibarkan bendera timnas Indonesia dengan sepenuh hati, tanpa pamrih. Pernyataan itu dia sampaikan ketika ditanya tentang pertemuan dengan Emil Audero. Menurut Erick Thohir, pertemuan dengan kiper Inter Milan itu hanya sebagai silaturahmi. Meskipun demikian, dia tak menutup kemungkinan Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia, meski Erick Thohir menegaskan tidak akan memaksa sang kiper untuk ikut dalam skuad Garuda. Kami terbuka jika Emil Audero ingin membela timnas Indonesia. Namun, kami tidak akan memaksanya, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 April 2024. Tidak ada unsur pemaksaan karena Erick Thohir ingin pemain memilih membela timnas Indonesia dengan cinta pada tanah air. Hal tersebut juga tercermin dari pemain timnas Indonesia saat ini, seperti Justin Hubner, Nathan Choeaon, Jay Itzes, dan Elkan Bagot. Kisah Elkan Bagot menjadi sorotan, karena pada usia 20 tahun, dia lebih memilih membela timnas Indonesia daripada Thailand atau Inggris, meskipun lahir di Bangkok, Thailand, dan bermain di klub Inggris. Alasannya sederhana, darah merah putih dari sang ayah. Saya tidak pernah memikirkan untuk bermain bagi Thailand atau Inggris. Saya selalu akan bermain untuk Indonesia, terutama karena keluarga saya, ungkap Elkan Bagot seperti yang dikutip dari Ipswich Town pada Juni 2023. Selain keempat nama tersebut, masih ada beberapa pemain lain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Shane Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Erick Thohir juga menegaskan bahwa tidak ada proses pembayaran untuk mendapatkan pemain keturunan itu membela timnas Indonesia. Menurutnya, mereka membela timnas Indonesia karena tulus dari hati, bukan karena paksaan. Cukup cek daftar pemain timnas Indonesia. Tidak ada pemain bayaran, tegas Erick Thohir. Mereka semua bersedia membela merah putih. Semua ini dapat dilihat dari transparansi administrasi PSSI, tidak ada yang dibayarkan, semuanya ingin membela merah putih, tambah Erick Thohir. Kabar pahit dari AFC tentang timnas U23 Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memastikan bahwa banding yang diajukan kepada AFC resmi ditolak. Sebelumnya, PSSI mengutarakan protes terhadap kinerja wasit dalam pertandingan melawan Qatar pada Senin 15 April 2024. Wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video assistant referee, VAR, Sivakon P. Udom, dianggap telah membuat keputusan yang merugikan bagi Indonesia.
Beberapa pelanggaran yang dilakukan pemain Qatar bahkan tidak terdeteksi oleh wasit asal Tajikistan tersebut. Setelah pertandingan, PSSI segera mengirim surat protes kepada AFC. Menurut Erick Thohir, banding yang diajukan kepada AFC telah ditolak. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, dua pemain yang terlibat dalam kasus ini, tidak berhasil lolos dari hukuman. Upaya PSSI melalui surat protes juga direspons dengan penolakan dari AFC. Efeknya sudah terasa, protes kita tidak diterima, Ivar Jenner dilarang bermain dalam satu pertandingan, sementara Ramadan Sananta dilarang bermain 2 kali, kata Erick Thohir saat ditemui di Jakarta pada Jumat, 19 April 2024. Ivar akan absen dalam pertandingan melawan Australia, sementara Sananta harus melewatkan pertandingan melawan Australia dan Yordania. Selain itu, Sananta juga dikenai denda sebesar 16 juta rupiah. Kondisi ini berarti penyerang berusia 21 tahun tersebut baru bisa kembali bermain jika Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya. Sebelum pertandingan melawan Australia, Ivar Jenner telah meminta maaf atas kartu merah yang diterimanya. Meskipun sempat emosional dan menyampaikan kritik di media sosial, ia akhirnya menerima keputusan tersebut. Kartu kuning kedua yang diterima oleh pemain FC Utrecht tersebut dianggap kontroversial karena sebenarnya ia menghindari kontak dengan pemain lawan, namun dianggap melakukan pelanggaran. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI atas upaya mereka dalam menyampaikan protes terhadap keputusan tersebut. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya setelah kartu merah saya yang kontroversial saat melawan Qatar. PSSI telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus sanksi tersebut, tetapi sayangnya saya masih harus absen dalam pertandingan tersebut, tulis Ivar Jenner. Ivar Jenner bebas akumulasi kartu saat lawan Yordania. Tim nasional, Timnas, Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada Minggu, 21 April 2024. Pertandingan terakhir mereka di grup A akan melawan Timnas Yordania. Pasukan muda Garuda perlu meraih setidaknya 1 poin dari pertandingan melawan Timnas Yordania untuk memastikan lolos ke babak berikutnya, karena dengan total 4 poin, mereka akan mengamankan posisi kedua di klasemen akhir grup. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan diperkuat oleh gelandang andalan mereka, Ivar Jenner, yang sudah bebas dari akumulasi kartu. Seperti yang diketahui, Ivar Jenner menerima kartu kuning kedua yang kontroversial dalam pertandingan pertama Piala Asia U23 melawan Qatar. Kartu kuning tersebut diberikan oleh wasit Nasrullah Kabirov tanpa melalui proses penggunaan VAR terlebih dahulu. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning pertama pada menit ke-14 dan kartu kuning kedua pada menit ke-46, hanya 1 menit setelah babak kedua dimulai. Kontroversi muncul karena dianggap bahwa kontak antara kaki Ivar dan lutut Saif Eldin Hasan tidak signifikan, seperti yang terlihat dalam tayangan ulang. Absennya Ivar Jenner memiliki dampak yang signifikan pada permainan skuad Indonesia, terutama di sektor tengah lapangan. Bahkan, rekan setimnya, Marcelino, yang biasanya bermain berduet dengan Ivar, mengalami kesulitan dalam mengatur permainan di lini tengah saat melawan Australia pada Kamis, 18 April 2024. Ivar Jenner telah menjadi salah satu andalan di lini tengah Timnas Indonesia sejak ia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada Mei 2023. Kehadirannya selalu memberikan stabilitas dan kreativitas dalam permainan Timnas Indonesia.